Ya, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSP. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSP. Nah, ada beberapa tujuan dari persamaan linear satu variabel. Ada 3 tujuan. Yang pertama adalah kita dapat mengidentifikasi persamaan linear satu variabel. Yang pertama, mengidentifikasi persamaan linear satu variabel. Dan yang kedua, tujuan yang kedua yaitu kita dapat menentukan penyelesaiannya. Menentukan penyelesaiannya. Dan yang ketiga, kita dapat menyelesaikan soal cerita pada persamaan linear satu variabel. Menyelesaikan soal cerita pada persamaan linear satu variabel. Nah, untuk yang pertama kita akan mengidentifikasi persamaan linear satu variabel. Nah, untuk yang pertama kita mengidentifikasi. Nah, kita perhatikan beberapa kalimat berikut. Yang pertama yaitu 3x plus 4 3x plus 4 sama dengan 10. Dan dari kelima kalimat ini kita dapat mengidentifikasi yang mana persamaan linear satu variabel. Nah, untuk kalimat yang pertama yaitu 3x plus 4 sama dengan 10. Nah, kita perhatikan. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu persamaan. Persamaan adalah kalimat yang mempunyai tanda hubung sama dengan. Nah, di sini kita perhatikan tanda hubungnya sama dengan. Dan di sini mempunyai satu variabel yaitu x. Maka nomor 1 merupakan suatu persamaan linear satu variabel. Nah, jadi ini merupakan PLSP. Dan kalimat yang kedua yaitu 3x plus 4 lebih dari 10. Nah, dari pernyataan yang tadi yaitu suatu persamaan adalah satu kalimat yang mempunyai tanda hubung sama dengan. Nah, di sini kita lihat tanda hubungnya itu lebih dari. Jadi kalimat nomor 2 bukan PLSP. Nah, dan yang ketiga 3x pangkat 2 plus 4 sama dengan 10. Nah, di sini kita lihat di sini bukan merupakan suatu persamaan linear satu variabel. Mengapa? Karena tidak linear. Mengapa tidak linear? Linear itu adalah suatu variabel yang berpangkat 1. Nah, seperti nomor 3. Mengapa tidak usah ditulis pangkat satunya? Yaitu karena setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Maka yang nomor 3 bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Yang nomor 4, nah, di sini mempunyai dua variabel yaitu x dengan x. Jadi ini merupakan persamaan linear satu variabel karena variabelnya sama-sama x, maka ini merupakan suatu persamaan linear satu variabel. Nah, dan yang kelima itu 2x plus 4 sama dengan 2y plus 1. Nah, yang ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Mengapa? Karena
di kalimat yang nomor 5 atau kalimat yang kelima mempunyai dua variabel X dan Y. Jadi ini bukan PLSP. Nah, jadi persamaan linier satu variabel itu adalah persamaan yang mempunyai satu variabel dan yang mempunyai tanda hubung sama dengan. Itu merupakan suatu persamaan linier satu variabel. Nah, kita langsung masuk yang kedua, yaitu atau tujuan yang kedua, yaitu kita dapat menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, Bapak akan menuliskan satu contoh soal atau contohnya, yaitu penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, contoh yang pertama yaitu X plus 3 sama dengan 10. Nah, berapa atau bilangan berapa apabila ditambahkan dengan 3 menghasilkan 10? Jadi X-nya adalah 7. X sama dengan 7. Maka, mengapa 7? Karena apabila kita ganti X-nya dengan 7, jadi 7 plus 3 sama dengan 10. Jadi 7 ini merupakan suatu penyelesaian. Contoh yang kedua yaitu 2x plus 1 sama dengan 7. Nah, sama seperti yang contoh yang pertama ini. Nah, contoh yang pertama, berapa bilangan pengganti variabel X apabila dijumlahkan menghasilkan 7? Nah, berapa? Yaitu 3. Mengapa 3? Karena 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, jadi 3 ini merupakan suatu penyelesaian. Nah, jadi dari contoh 1 dan contoh 2 dapat disimpulkan penyelesaian yang disebut dengan penyelesaian persamaan linier satu variabel adalah nilai pengganti suatu variabel agar persamaan linier satu variabel itu menjadi kalimat yang bernilai benar. Nah, jadi itulah pengertian dari penyelesaian. Dan untuk selanjutnya, masalahnya bagaimana cara kita menentukan penyelesaian itu. Nah, kalau bilangannya kecil atau negatif, positif negatif, bilangannya kecil, itu mudah saja untuk kita menyelesaikan persamaannya. Apabila soalnya atau soal yang kita kerjakan itu agak besar soalnya, bilangannya akan lebih sulit. Nah, untuk menyelesaikan persamaan itu kita harus punya cara, kita harus punya prosedur untuk menyelesaikan suatu penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cara yang dasar dulu. Nah, sebelum kita menggunakan cara cepat, kita harus menguasai dulu cara dasar untuk menyelesaikan suatu persamaan. Nah, contoh yang pertama yaitu 2x plus 1 sama dengan 7. Nah, cara yang pertama, kita harus menghilangkan 1 dengan 2 ini agar di ruas kiri hanya tersisa X. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama kita harus menghilangkan plus 1 ini, yaitu caranya dengan cara kita menambahkan kedua ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1. 2x plus 1 kita tambah negatif 1. Nah, dan ruas kanan kita tambah juga dengan negatif 1. Nah, jadi di sini menjadi 2x. Karena 1 dikurang 1 sama dengan 0. Karena 0 jadi tidak usah ditulis. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, bagaimana penyelesaian selanjutnya agar di sini hanya tersisa X?
yaitu dengan cara kita menghilangkan 2 ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita 2x dibagi 2, karena sesuai yang di atas ini tadi, jadi ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2, maka di sini menjadi 6 dibagi 2. Maka di sini menjadi x sama dengan 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Itu merupakan suatu penyelesaian. Untuk contoh yang agak sulit yaitu 2x min 3 sama dengan x plus 9. Nah, seperti contoh 1, terlebih dulu kita menyelesaikan atau kita menghilangkan 3 ini. Caranya itu dengan kita menambahkan ruas kanan dan ruas kiri, kita tambahkan dengan positif 3. Maka di sini menjadi 2x min 3 tetap kita tambahkan dengan positif 3. Maka di sini juga x tetap plus 9 ditambah 3. Nah, jadi karena negatif 3 ditambah dengan 3 itu hasilnya 0. Jadi karena 0, jadi di sini hanya tersisa 2x sama dengan x tetap. Jadi 9 ditambah 3 12, karena ini positif maka di sini jadi tanda tambah 12. Nah, jadi selanjutnya kita akan menghilangkan x ini. Caranya yaitu dengan kita menambahkan kedua ruas kanan dan ruas kiri dengan negatif x. Nah, caranya itu 2x, jadi ruas kiri kita tambah dengan negatif x. Di sini kita tambahkan juga dengan negatif x. Jadi negatif x plus 14. 2x dikurang x itu sama dengan x. Mengapa sama dengan x? Karena di sini itu 1x, karena 1x jadi satunya nggak usah ditulis. Jadi di sini hanya tersisa x sama dengan x dikurang x habis 0. Jadi di sini hanya tersisa 12. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 12. Ya, dari penyelesaian sebelumnya kita ada satu penyelesaian yaitu di mana penyelesaian tersebut lebih mudah atau lebih cepat cara penyelesaiannya, yaitu dengan kita namakan dengan cara cepat. Nah, seperti apa cara cepat itu sendiri? Yaitu, nah kita akan menyelesaikan satu soal, yaitu soalnya 2x min 3 sama dengan x plus 9. Nah, bagaimana cara cepat itu? Nah, dari soal ini akan Bapak jelaskan. Nah, cara cepatnya yaitu dengan kita mengelompokkan yang ada variabelnya, kita kelompokkan menjadi satu, dan yang tidak ada variabelnya kita kelompokkan jadi satu. Nah, jadi di sini menjadi 2. Karena di ruas kanan mengandung variabel x, di mana variabel x di ruas kanan positif, ketika kita pindah ruaskan ke kiri maka dia menjadi negatif. Maka di sini menjadi negatif x. Demikian juga yang di sini yang positif 9 tetap, karena di ruas kiri ada negatif 3. Ketika negatif 3 ini kita pindahkan ke kiri, ke kanan, maka dia menjadi positif 3. Nah, jadi di sini tinggal kita jumlahkan saja. 2x dikurang x menjadi x. Nah, 9 ditambah 3 menjadi 12. Nah, jadi cara cepatnya seperti itu. Nah, untuk satu contoh lagi. Satu contoh soal lagi. Misalnya 4y plus 7 sama dengan y dikurang 5. Nah, sama seperti contoh nomor 1, tinggal kita pindahkan yang ada variabelnya kita kelompokkan, yang tidak ada variabelnya kita kelompokkan jadi satu. Nah, di sini menjadi
4Y. Karena di sini positif Y di ruas kanan, ketika pindah ke ruas kiri menjadi negatif Y. Sama dengan negatif 5 tetap. Nah, yang positif 7 ketika pindah ruas menjadi negatif 7. Nah, langsung kita jumlahkan saja. 4Y dikurang Y sama dengan 3Y. Sama dengan negatif 5 dikurang 7. Sama dengan negatif 12. Nah, di sini langsung saja. Di sini berlaku seperti contoh soal sebelumnya, yaitu dengan cara kita membagi ruas kanan dan ruas kiri dengan 3. Maka di sini menjadi 3Y dibagi 3 sama dengan negatif 12 dibagi 3. 3Y dibagi 3 sama dengan Y. Negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Nah, jadi hasilnya cara cepatnya seperti itu. Nah, Bapak harap dari penjelasan dengan cara sederhana dan cara cepatnya, Bapak harap anak-anak sekalian dapat memahami bagaimana cara menentukan penyelesaian tersebut. Nah, untuk yang ketiga, yaitu kita menyelesaikan soal cerita. Nah, di sini Bapak mempunyai satu soal cerita. Soalnya, yaitu Bapak bacakan saja soal ceritanya. Pak Kimto memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah yang dimilikinya adalah 5 meter lebih pendek dari panjangnya. Keliling tanah Pak Kimto adalah 50 meter. Berapakah ukuran panjang dan lebar tanah Pak Kimto? Nah, dari soal tersebut kita buat dahulu yang diketahui. Nah, yang diketahui. Pertama kita ketahui dulu keliling tanah. Keliling tanah Pak Kimto berapa? 50 meter. Nah, di sini panjang tanah Pak Kimto kita misalkan dengan X. Panjang tanah kita misalkan dengan X. Nah, jadi lebar tanah Pak Kimto adalah lebar tanah sama dengan X dikurang 5. Nah, mengapa X dikurang 5? Karena lebar tanah yang dimiliki Pak Kimto adalah 5 meter lebih pendek dari panjangnya. Maka di sini lebar tanahnya X dikurang 5. Nah, dan yang ditanya di sini yaitu panjang dan lebar tanah Pak Kimto. Panjang dan lebar tanah. Berapa panjang dan lebar tanah Pak Kimto? Penyelesaiannya itu rumus dari keliling adalah keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. Keliling tanah Pak Kimto adalah 50 meter. Sama dengan 2 dikali panjangnya adalah X ditambah lebarnya adalah X dikurang 5. 50 tetap sama dengan, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, maka di sini tetap 2 X ditambah X sama dengan 2X negatif 5 tetap. Nah, 50 tetap, 2 dikali yang di dalam kurung yaitu 2X negatif 5, maka 2 dikali 2X sama dengan
4x. 2 dikali negatif 5, jadi negatif 10. Nah, di sini kita lihat yaitu suatu persamaan 50 sama dengan 4x dikurang 10. Ini merupakan suatu persamaan. Nah, di sini dapat kita selesaikan 50 negatif 10 pindah ruas menjadi positif 10 sama dengan 4x. 50 ditambah 10 60 sama dengan 4x. Nah, di sini dari perkalian pindah ruas menjadi pembagian, maka di sini menjadi 60 dibagi 4 sama dengan x. 60 dibagi 4 berapa? Itu 15 sama dengan x. Nah, jadi panjang tanahnya atau panjang tanah Pak Kimto adalah 15 meter. Nah, dari panjang tanah ini kita dapat menentukan lebar tanah Pak Kimto. Lebar tanah Pak Kimto, kita tulis dulu simpulannya dulu. Jadi panjang tanah sama dengan 15 meter. Jadi lebarnya itu lebarnya tadi x negatif 5 itu sama dengan, karena x sama dengan 15, maka di sini ditulis 15 dikurang 5 sama dengan 10 meter. Nah, jadi dari soal cerita tersebut kita peroleh jawaban itu panjang tanah Pak Kimto adalah 15 meter dan lebar tanah Pak Kimto adalah 10 meter. Nah, dari soal cerita ini kita harus buat terlebih dulu yang diketahui, apa-apa saja yang diketahui dari soal cerita, lalu yang ditanya apa saja yang ditanya di soal cerita tersebut, baru kita masukkan ke dalam rumus yang ada dalam soal tersebut. Nah, jadi Bapak harap di pertemuan kali ini siswa sekalian dapat memahami atau menyimak apa yang Bapak telah sampaikan. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak harap cukup dulu, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ketidaksamaan linear satu variabel. Jadi Bapak harap anak-anak sekalian dapat belajar tentang persamaan linear satu variabel. Nah, untuk mengakhiri dari pertemuan kita hari ini, karena di awal tadi telah kita awali dengan doa, maka sepatutnya kita akhiri dengan doa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selamat pagi.